Pernah mendengar ketuhanan, saintisme, problem saintisme, atau bahkan teman-teman telah mengetahui bagaimana relasi pada kedua hal tersebut, yakni antara ketuhanan dan saintisme. Mari kita coba cari tahu apa yang terlintas di benak beberapa teman-teman sekalian saat ditanyakan soal ketuhanan dan juga saintisme. Menurutku ya yang ada masalah dengan ketuhanan dengan sains itu ya kan kalau sekarang itu dipisah-pisahkan gitu ya, kayak ya sains terus Tuhan kayak gitu kan, dan nggak ada kayak keterkaitan gitu kan. Padahal kalau menurutku ya itu saling terkait gitu loh. Kenapa ya? Karena kalau kita lihat itu sesuatu yang ditemukan di sains itu terkadang itu juga sudah dijelaskan ada beberapa di tentang ketuhanan kayak gitu kan. Nah, jadi ya simpelnya kayak gitu sih kalau menurut aku. Problem antara Tuhan sama sains tuh jadi perdebatan yang gimana ya? Mereka berdua agak misah gitu. Ada orang yang kalau udah belajar sains itu jadinya malah kepisah sama Tuhan. Ada juga yang kalau udah belajar Tuhan malah kepisah sama sains. Jadi sebenarnya mereka berdua tuh bisa dihubungin gitu. Sains yang ilmu pengetahuan itu sama Tuhan. Menurut aku gitu. Jadi tinggal kitanya aja sih. Lebih bagusnya kalau itu digabungin karena ada juga penjelasan yang berkaitan satu sama lain. Ada juga yang orang anggapnya enggak, sains itu lebih unggul daripada pembahasan tentang Tuhan itu sendiri gitu. Agama dan sains. Oke. Sebenarnya menarik nggak sih kalau kita coba lihat hubungan problem relasi dari agama dan sains ini di mana? Kayaknya masalahnya itu ada di epistemik ya. Bagaimana agama ini memiliki sumber evidennya sendiri, sedangkan sains ini juga memiliki kriteria evidennya. Dan apakah harus direlasikan? Apakah harus dihubung-hubungkan? Padahal sebenarnya kedua paradigma besar ini juga memiliki pengandaian fungsi yang berbeda gitu. Kalau menurutku ya biarkanlah dua hal ini berjalan sesuai dengan komitmen epistemiknya masing-masing gitu. Agama dengan evidence keimanannya dan dengan tujuan penyelamatannya, dan sains dengan tujuan pembangunannya, tujuan kemanfaatannya gitu. Biarkanlah mereka berjalan sendiri gitu. Kita belajar untuk membiarkan sesuatu itu merdeka dan memilih dirinya sendiri gitu. Bebas untuk menjadi dirinya sendiri dan mengalir gitu loh. Kayaknya asik sih kalau kita melihat pergulatan antara agama dan sains dengan cara begitu gitu loh. Jadi nggak usah saling berkelahi gitu. Jadi enjoy your life guys, dengan agama maupun dengan sains. Berkaitan dengan hubungan antara ketuhanan dengan sains, spesifiknya scientism, the belief of scientism. Dalam pandanganku sih, aku mencoba untuk memahami problem ketuhanan itu dalam konteks epistemologi. Jadi problem ketuhanan itu bisa dipahami kalau misalkan kita memahami jenis belief apa yang itu niscaya kita bentuk ketika kita mengatakan belief itu memiliki konten ketuhanan. Dan itu adalah belief yang saya sebut sebagai faith. Saya lupa rujukannya, tapi mungkin teman-teman bisa nyari di internet. Faith itu dalam pemahaman saya itu adalah suatu jenis belief yang tidak didasarkan kebenarannya pada logical atau empirical justification. Nah, ya kan kalau misalnya berdasarkan JDB kan belief itu dibagi jadi tiga. Pengetahuan kan jadi tiga. Belief, justification, sama truth. Nah, justification-nya bukan empirical, bukan logical, tapi devotion. Jadi bagaimana justru kebenaran dari suatu faith terhadap ketuhanan tertentu itu didasarkan pada devotion kita pada faith itu gitu. Nah, ketika kita memahami problem ketuhanan dalam aspek epistemologi seperti itu, maka persoalannya adalah bagaimana kita bisa melihat hubungan di antara keduanya. Saya ngelihatnya kayak gini, faith itu ketika dia tidak dikonstrain, maka dia akan cenderung untuk membentuk fideism, yaitu suatu keimanan atau suatu kepercayaan buta terhadap suatu hal. Dan biasanya yang menjadi core dari problem faith itu adalah ketuhanan itu tadi gitu. Nah, tapi ketika kita mencoba mengapproach persoalan faith itu dengan
menghilangkan sains ya, atau extra religious atau scientific perspektif, kita akan di satu sisi tadi tidak memiliki concern untuk memahami faith itu, tapi di sisi lain kita justru akan menghilangkan spiritual atau essential aspek dari what is it to be faith gitu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa menghubungkan keduanya? Kita tidak mendismiss atau mengabaikan aspek scientismnya, tapi kita juga tidak mendismiss atau mengabaikan aspek faith-nya gitu. Dan yang saya lihat adalah tadi saya sempat ngobrol sama salah satu teman di sini, kuncinya dalam perspektif saya itu adalah di evolutionary problem gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, meskipun iman itu selalu didasarkan pada suatu hal ya, berdasarkan pada devotion apa bahasa Indonesianya aku nggak tahu gitu. Tapi iman atas suatu Tuhan ya, itu juga perlu untuk berevolusi. Kenapa? Karena meskipun Tuhan tidak terbatas, tapi manusia terbatas gitu. Nah, dalam keterbatasan kita, ketika kita berdialog dengan dunia, ketika kita memahami dunia, bagaimana caranya supaya kita tetap membuka iman kita itu terhadap segala jenis perubahan gitu. Nah, dan hanya dengan cara itulah saya pikir sains dan problem ketuhanan melalui iman ya, melalui konstruksi keimanan itu bisa memiliki keterjalinan yang tidak meniadakan satu sama lain gitu. Nah, saya pikir itu sih. Jadi sains tidak harus menghilangkan atau mereduksi iman sehingga kehilangan aspek spiritualitasnya. Iman atau spiritualitas juga tidak perlu untuk menolak sains untuk menjaga dirinya sendiri gitu. Saya pikir itu sih jawabannya. Kalau menurut aku, antara sains dan ketuhanan itu seringkali itu dilihat dalam perspektif yang berbeda. Karena apa? Karena ketuhanan sendiri itu, kita tuh bisa melihatnya secara spiritualitas. Seringkali itu dikaitin sama jiwa-jiwa kerohanian, seperti itu. Tapi kalau sains sendiri, itu tuh tentang gimana kita melihat dunia dengan observasi atau bahkan penelitian yang dapat dibuktiin itu secara metode saintifik. Nah, hubungan kaitan antara ketuhanan dan sains itu menurut aku itu saling melengkapi, karena dalam sains sendiri itu tuh kita bisa melihat bagaimana alam semesta ini bekerja, dan di situ kan udah ada bukti-bukti gimana alam semesta ini ada secara saintifik. Kalau secara ketuhanan sendiri, di situ tuh kita bisa melihat tentang tujuan alam semesta itu sebenarnya buat apa sih, buat apa Tuhan itu nyiptain alam semesta. Dan pada akhirnya antara sains dan ketuhanan itu adalah sesuatu yang saling melengkapi satu sama lain, karena nggak mungkin ketika ketuhanan itu berdiri sendiri tanpa adanya sains. Antara Tuhan sama sains itu merupakan dua hal yang seringkali memicu sebuah perdebatan baik antara filsuf maupun para saintis ya, di mana permasalahannya itu apakah kita bisa menjangkau Tuhan. Yang kebanyakan kita ketahui Tuhan itu transenden, sedangkan sains itu yang sifatnya itu lebih naturalis. Nah, itu ada yang berpendapat kalau kita itu nggak bisa menggapai Tuhan karena menggunakan sains ya, kita nggak bisa menggapai Tuhan menggunakan sains karena sains itu bersifat naturalis. Tapi ada juga orang yang berpendapat kita itu bisa kok menggapai Tuhan itu dengan menggunakan sains gitu, karena dengan menggunakan sains kita bisa menemukan bukti-bukti gitu dari kebesaran Tuhan itu sendiri. Nah, jadi itu ada dua argumen, yaitu ateis dan juga ateis mengenai Tuhan dan juga sains. Jadi keduanya itu menurut saya ya tidak bisa, nggak bisa apa sih, gabung apa gimana ya? Ya karena satunya membicarakan tentang kepercayaan, satunya fakta. Kalau sains itu kan menerapkan apa yang telah ditemukan itu untuk menjadi suatu kebenaran. Kalau kepercayaan kan mereka sudah tahu kebenaran itu dan mereka percaya akan kebenaran itu. Jadi mereka tidak menemukan kebenaran, tapi ini loh kebenaranku. Baru saja kita telah mendengar berbagai tanggapan soal ketuhanan dan saintisme. Mulai dari bagaimana dua hal tersebut memicu perdebatan, terpisah, saling melengkapi, atau bahkan keduanya saling terjalin dengan tidak saling meniadakan. Itu merupakan tanggapan yang menarik dan menyinggung banyak hal sebetulnya. Tapi selanjutnya akan kita ulik sedikit lebih jauh mengenai ketuhanan, saintisme, dan relasi mereka. God is just pure perfection.
God is the transcendent creator of all else, totally self-sufficient being, perfect in power, knowledge, goodness. Philosophers and theologians have long thought of God in the way I've described, as a perfect being, and that has led them to some very counterintuitive conclusions about the nature of God. For example, that God is utterly outside of time. That might sound like a harmless thing to say, but when you try to unpack that, you realize it means that there's no change of state in God. God doesn't first think this, then that, then some other thing. And so if God is somehow interacting with a human being, the person naturally thinks of himself as expressing some thought to God, and God in some measure responding to that, a sequence of events that God is bound up with. But if God is outside of time, there is no before and after. It's just one eternal now. And that begins to seem very impersonal. Kita telah mendengar arti Tuhan yang umum, seperti disampaikan oleh Profesor Filsafat Timothy O'Connor. Kemudian kita kembali pada arti ketuhanan, yang mana arti ketuhanan di sini dipahami sebagai pemahaman mengenai Tuhan. Terdapat berbagai pandangan yang beragam terkait pemahaman mengenai Tuhan ini. Perbedaan pandangan mengenai pemahaman tersebut dapat kita lihat dari aliran-aliran yang ada. Misal, teisme, mengakui dan percaya adanya Tuhan yang transenden. Ateisme tidak mengakui adanya Tuhan. Agnostisisme menyatakan bahwa tidak bisa untuk memiliki pengetahuan mengenai Tuhan atau membuktikan eksistensi Tuhan. Panteisme mengakui bahwa Tuhan berada dalam segala sesuatu dan segala sesuatu ialah Tuhan. Panenteisme mengakui bahwa segala sesuatu adalah bagian dari tubuh Tuhan. Atau kita temukan pula pemahaman soal jumlah Tuhan. Monoteisme, kepercayaan atas satu Tuhan, dan politeisme, kepercayaan atas banyak Tuhan. Kemudian dari berbagai pemahaman tersebut juga terdapat berbagai agama seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, atau bisa juga aliran spiritual lain yang melingkupi pemahaman tadi. Apabila kita kaji lebih dalam lagi, terdapat juga diskusi ketuhanan mengenai pemahaman soal sifat-sifat Tuhan, seperti Maha Tahu, Abadi, Baik, dan lain sebagainya. Apa itu saintisme? Nah, saintisme adalah sistem kepercayaan yang meninggikan pengetahuan dan metode ilmiah di atas segala bentuk pengetahuan dan cara berpikir lainnya. Pandangan ini berpendapat bahwa metode ilmiah adalah satu-satunya cara yang sah untuk memahami dunia, dan bahwa semua bentuk pengetahuan lainnya, termasuk pengetahuan agama dan filsafat, itu adalah inferior atau tidak relevan. Nah, pada intinya, saintisme adalah suatu bentuk reduksionisme yang berupaya mereduksi segala bentuk pengetahuan menjadi pengetahuan ilmiah. Asumsinya adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu dapat dipelajari dan dijelaskan melalui metode ilmu pengetahuan alam, dan bahwa pengetahuan ilmiah adalah satu-satunya pengetahuan yang benar-benar objektif dan dapat dipercaya. Kemudian kita sampai pada masalah sentral antara ketuhanan dan saintisme, yang mana saintisme itu sangat memegang erat landasan ilmiah, sedangkan ketuhanan sendiri itu tidak memiliki kriteria ilmiah yang umumnya memerlukan bukti empiris. Hal tersebut pula yang menjadi titik perdebatan antara saintisme dan ketuhanan, khususnya bagi aliran-aliran atau pandangan-pandangan yang meyakini eksistensi Tuhan. Setelah disinggung mengenai masalah sentral ketuhanan dan saintisme, kita akan memasuki pemaparan mengenai relasi dari keduanya. Dan tentu relasi antara ketuhanan dan saintisme adalah relasi yang cukup kompleks. Ketuhanan telah dijelaskan di bagian awal video, dan kita ketahui diskusi ketuhanan begitu luas. Kemudian apabila kembali lagi ke pertanyaan bagaimana soal relasi ketuhanan dan saintisme, perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Ketuhanan yang kita bahwa dalam konteks relasi ini dimaknai sebagai ketuhanan secara umum di luar ateisme dan deisme. Mengapa? Hal ini dikarenakan kedua konsep tersebut tidak atau kurang mengakomodasi eksistensi Tuhan, apalagi implikasinya atas eksistensinya. Kemudian mengenai konsep-konsep ketuhanan yang lain pun umumnya telah diturunkan pada agama. Jadi, mari kita mulai pembahasan soal relasi secara umum antar agama dan sains. Penjelasan relasi agama dan sains yang terkemuka salah satunya ialah oleh Ian Barbour.
Ia membagi relasi antara agama dan sains menjadi 4 bentuk, yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Konflik ialah bentuk yang menyatakan agama dan sains selalu bertentangan. Independensi merupakan bentuk yang menyatakan antara agama dan sains memiliki domain eksplorasi serta pertanyaan yang berbeda. Agama pada persoalan nilai-nilai etika dan spiritual, sedangkan sains atau ilmu pengetahuan pada persoalan konstruksi alam semesta. Dialog. Bentuk ini berupaya membangun hubungan yang dapat dikatakan mutualistik atau saling menguntungkan. Bentuk dialog mengasumsikan kemungkinan adanya kesamaan dan juga manfaat atas dialog yang dilakukan. Integrasi. Bentuk ini lebih jauh lagi mengatakan bahwa bisa untuk menyatukan atau mengintegrasikan agama dan sains. Setelah diulas mengenai berbagai bentuk atau model relasi agama dan sains yang diajukan Ian Barbour, selanjutnya mari kita gali apa implikasi yang bisa terjadi dari bentuk-bentuk tersebut. Konflik. Adanya potensi bagi masyarakat untuk menjadi terpecah antara kelompok yang mendukung sains atau agama secara eksklusif. Independensi. Kedua bidang dapat fokus pada bidangnya masing-masing, tanpa adanya tumpang tindih memungkinkan kemajuan dalam kedua bidang. Dialog. Terjadi pertukaran pemikiran dalam dialog. Terjadi pertukaran pemikiran. Dialog. Terjadi pertukaran pemikiran dan pemahaman antara sains dan agama, dan membuat masyarakat cenderung lebih toleran terhadap perbedaan pandangan. Integrasi. Masyarakat dapat mengembangkan pemahaman holistik tentang realitas yang mencakup elemen-elemen ilmiah dan spiritual, serta dapat menciptakan peluang untuk memanfaatkan kekuatan keduanya dalam mencari solusi untuk masalah kompleks. Hubungan antara ketuhanan dan sains, seperti yang telah disampaikan, menjadi topik diskusi yang cukup kompleks. Ketuhanan menjadi topik yang sulit bila dibawa pada ranah metode ilmiah. Sedangkan saintisme ditanyakan soal kurangnya pada kebutuhan akan sisi etis manusia. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hubungan antara ketuhanan dan sains itu tergantung pada pandangan dan keyakinan masing-masing, serta dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap individu. Adapun dalam kajian lebih mendalam tentang bagaimana relasi ketuhanan dan saintisme belumlah sampai pada putusan final. Diskusi dan perdebatan masih saja mengemuka pada masa ini. Lalu, diskusi yang lebih detail dan mendalam tentang relasi antara agama dan sains sekiranya perlu dilakukan spesifikasi terhadap suatu agama atau aliran tertentu. Dengan menggali lebih dalam pada suatu agama atau aliran tertentu, dapat kita tentukan bagaimana hubungannya dengan sains dan bagaimana titik temu juga titik tak temunya. Jadi, apa yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar istilah ketuhanan dan saintisme?